Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang selalu melimpahi kami dengan kasih kesetiamu. Kemurahan-Mu selalu menaungi kami. Kebajikan-Mu selalu memberkati kami. Mengikuti kami kemanapun kami berada. Tuhan, tetaplah menyertai kami. Tetaplah pimpin setiap langkah hidup kami. Ampuni segala dosa salah kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, Tuhan. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami dari luka kami, dari penyakit kami, dalam pergumulan kami, Tuhan, lepaskanlah kami, dan tolonglah kami, berkatilah kami. Terima kasih Bapa, lindungilah kami dengan nama-Mu yang suci, supaya kami dijauhkan dari segala kuasa setan, roh-roh jahat, roh kegelapan, santet, apapun sihir, dan sebagainya. Bahkan Tuhan dari wabah, penyakit, bencana. Di dalam nama Yesus dijauhkan itu semua. Haleluya. Amin. Yakinlah saudara, siapa yang di dalam Yesus, ada roh yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan itu roh lebih besar dari dunia. Yakinlah saudara, bahwa kuasa setan, mantra, sihir, apapun santet tidak mempan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, yakinlah ada kuasa menyertai kita. Malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Roh Kudus ada pada kita, saudara. Dan iman kita bertumbuh. Dan segala sesuatu, saudara, tanpa iman tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tetap beriman, tidak ada satupun persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Demikian juga kalau kita beriman, tidak mungkin kuasa dari setan bisa masuk, kecuali kita membuka celah, yaitu ketika kita mulai marah, sakit hati, kecewa, pahit, dan kita mengeluarkan kata-kata kutuk, suka menipu, hati tidak jujur, tidak banyak motivasi, disitulah setan akan masuk. Kita lihat dulu firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 14, supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan. Saudara, yakinlah, karena Tuhan ingin memulihkan, ingin menyembuhkan dimanapun dia pergi, selalu tidak menolak orang yang minta tolong, selalu menyembuhkan dan memulihkan orang. Hari ini juga Tuhan menyertai kita. Kita baca dulu firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, yaitu orang lumpuh 38 tahun lumpuh, dan dia menunggu di kolam Bethesda, di mana sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam itu, dan siapa yang pertama masuk menjadi sembuh. Artinya di sini bahwa Tuhan itu adil. Kita harus menjadi orang Kristen, orang saudara, bukan Kristen yang terbelakang, Kristen yang pertama. Artinya jadilah yang utama. Saudara, berlari-larilah cari Tuhan. Namun di dalam kisah ini, saudara, orang lumpuh ini kalah dalam pertandingan. Karena setiap kali orang lari, dia mau jalan, tidak mampu. Orang masuk dulu dan sembuh. Dia tidak dapat apa-apa. Karena dia lumpuh. Namun imannya, saudara, tetap dia menanti selama 30 tahun lebih. Yesus datang menjumpai dia dan berkata, maukah kamu sembuh? Dia masih berkata, siapa yang menolong aku? Oh saudara, ini yang mengutus malaikat yang menggoncangkan kolam. Ini sumbernya Yesus Kristus. Berkata, maukah kamu sembuh? Sehingga Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu orang itu sembuh. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi sembuh. Setelah sembuh, saudara, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan tambah buruk keadaanmu. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan sampai tambah masalah baru lagi. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan kita. Setelah kita disembuhkan, dipulihkan, jangan kembali kepada dosa. Dan saudara, kita melihat Yohanes pasal 8 ayat 11. Pergilah dengan selamat, saudara. Pergilah dengan selamat. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yaitu ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, ditangkap oleh para imam-imam, dibawa kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Menurut hukum Taurat, orang berzina harus dilempar batu dan dihukum mati. Tetapi bagaimana
ketika mereka membawa Yesus, apa yang Yesus perbuat? Karena mereka mencari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus kemudian berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparkan batu itu pertama. Maka tidak ada satupun orang yang melemparkan batu, karena semua orang sadar termasuk para imam bahwa mereka ada dosa. Karena ada dosa berarti kita butuh Tuhan Yesus, dan kita jangan menghakimi orang lain. Menasihati, menegur iya, mengajar iya, menghakimi tidak boleh. Saudara, sebab itu ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, kemana mereka? Oh, mereka sudah pergi. Loh, mereka nggak menghukum kamu. Tidak ada yang menghukum saya. Berarti aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah kamu ya dengan selamat. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Yang terutama kita lihat itu bagi Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Bagi Tuhan mengampuni dosa itu mudah sekali. Tetapi yang selalu saudara, yang Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan inginkan pada kita. Sehingga hari ini mungkin kita telah jatuh dalam dosa. Mungkin kita dilibat dalam kesalahan kita, dalam bencana, keuangan, kerugian, apapun juga. Tuhan akan tolong kita. Tapi jangan berbuat dosa. Dosa itu dari perkataan, dari kelakuan kita, dari sikap sombong kita, tidak ramah, tidak sopan. Dan hati kita yang tidak murni, penuh motivasi, itu juga ada. Saudara, hari ini apapun yang kamu alami, melalui kisah ini percayalah, Tuhan mampu dan selalu mau. Tetapi saudara, jangan mau lagi berbuat dosa. Apapun persoalanmu hari ini, mau keuangan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apa saja, mau diserang kuasa kegelapan, bencana, kerugian, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Tidak ada satu orang pun yang hebat di dunia ini. Yesus sendiri katakan, imanmu menyembuhkan kamu, imanmu memulihkan kamu, imanmu menyelamatkan kamu. Yesus sendiri katakan demikian. Saudara, oleh sebab itu tidak satupun ada yang hebat. Imanmu menyembuhkan kamu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Biar engkau diberkati Tuhan. Biar engkau hari ini diberikan hikmat, jalan keluar, dibebaskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, bangunlah dengan imanmu, terima dengan imanmu. Imanmu memulihkan, menyembuhkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadilah pulih, jadilah sembuh. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.